Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makruhat disawmi. Yukrahu lisaimi umurun yusabu ala tarkiha walakinnahu idha fa'alaha la yubtilu sawmahu. Minha al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Setelah kita mengetahui 8 hal yang boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa, hendaknya kita juga mengetahui bersama-sama apa-apa saja yang dimakruhkan di saat kita berpuasa. Apa-apa saja yang dilarang oleh syariat di saat kita berpuasa, sekalipun larangan tersebut tidak mengakibatkan kepada dosa orang yang melakukannya. Tetapi karena melakukan hal-hal tersebut adalah makruh, hukum bagi meninggalkan ataupun hukum bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut juga mendapat pahala. Orang yang meninggalkan perbuatan makruh di dalam syariat dengan niat dan kasad untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya diberi pahala. Ia meninggalkan hal yang makruh semata-mata karena Allah, maka niat dia tersebut ketika ia meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Namun hal yang makruh apabila dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa, puasanya juga tidak batal. Yang pertama yang dimakruhkan bagi seseorang yang sedang berpuasa adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq. Ketika seorang berkumur-kumur ataupun seorang beristinsyak, yakni memasukkan sedikit air ke dalam hidungnya, ia melakukan dengan mubalaghah. Makna mubalaghah yaitu bukan sekedarnya saja, tetapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur atau berlebih-lebihan ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Maka hal tersebut hukumnya makruh. Karena didasari oleh sabda Nabi SAW, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Rasulullah mengatakan kepada umatnya, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, yakni ketika memasukkan air ke dalam hidung waktu kita berwudu. Rasulullah menyuruh kita baligh, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Illa an takuna shaiman, kecuali seseorang sedang berpuasa. Apabila seorang sedang berpuasa, maka jangan ia terlalu berlebih-lebihan ketika ia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ia memasukkan sekedarnya saja, berkumur-kumur sekedarnya saja, agar mendapatkan pahala sunat itu tidak mengapa. Tetapi apabila ia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan berlebih-lebihan ketika memasukkan air ke dalam hidungnya, hukumnya adalah makruh. Namun apabila ketika seorang berkumur-kumur dengan berlebih-lebihan, berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidungnya sampai tertelan, maka itu mengakibatkan puasa menjadi batal. Maka berhati-hatilah agar kita tidak berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur ataupun istinsyak di saat berpuasa. Yang kedua, zauqu ta'ami bighairi hajah khaufan min nusulihi ila jawfihi. Hal kedua yang dimakruhkan ketika seorang sedang berpuasa adalah mencicipi rasa makanan. Mencicipi rasa makanan bila dilakukan karena tidak ada hajat satupun, hukumnya adalah makruh. Karena dikhawatirkan rasa makanan tersebut akan masuk ke dalam rongganya, akan masuk ke dalam kerongkongannya. Apabila
rasa makanan telah masuk ke dalam kerongkongannya, maka dipastikan puasanya batal. Maka berhati-hatilah apabila kita mencicipi rasa makanan. Apabila rasa makanan tersebut cuman beredar ataupun cuman di sekitaran lidah ataupun mulut, puasa belum batal. Namun bila rasa makanan tersebut telah mengalir ke dalam kerongkongan, maka puasanya batal. Yang ketiga, ayyajma'as shaimu raiqahu wa yabtali'ahu. Hal ketiga yang dimakruhkan ketika seseorang berpuasa adalah ia mengumpulkan air liurnya, kemudian ia menelannya. Maka hal tersebut makruh ketika berpuasa. Yang keempat, al-qiblatu liman haraka syahwatuhu wa dha mubasyaratu wa dawa'il wat'i. Keempat yang dimakruhkan bagi seorang yang sedang berpuasa adalah qiblah, yakni mencium sesuatu dengan syahwat. Adapun bagi orang yang terbangkit syahwat apabila ia mencium sesuatu, maka hal tersebut dimakruhkan di saat berpuasa. Wa kadzal mubasyarah wa da'awi wat'i. Juga dimakruhkan yaitu bersenda gurau, adapun bersenang-senang dengan istri dan pasangannya di saat ia sedang berpuasa. Hal tersebut dimakruhkan. Wadawa'il wat'i, dan muqaddimah wata'. Hal tersebut juga makruh dilakukan oleh pasangan suami istri di saat mereka berpuasa. Maka hendaknya mereka bersabar di saat sedang berpuasa, karena dikhawatirkan apabila mereka tidak menjaga ataupun menjauhi daripada hal-hal yang dimakruhkan, akan terjerumus dan jatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka berpuasa. Yang kelima, al-hujamah wa hiya istikhrajud damil fasidi minal jismi bituruqin muayyanah li'annaha tudhifu shaima. Kelima yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah berbekam. Berbekam adalah mengeluarkan darah kotor daripada tubuh melalui beberapa jalur. Boleh jadi dari punggung, adapun dari paha, adapun dari bahu, bahkan ada yang dari kepala. Maka mengeluarkan darah dengan cara berbekam di siang hari di saat seorang sedang berpuasa hukumnya makruh. Alasannya karena hal tersebut dapat membuat seorang yang sedang berpuasa menjadi lemah. Maka seyogyanya orang yang sedang berpuasa jangan berbekam. Apabila ia membutuhkan bekam, hendaklah ia melakukannya di malam hari, jangan melakukannya di siang hari. Yang keenam, syamu ma la yu'manu an tajzbahu anfasuhu ila halqihi kamashuqil miski wal bukhuri wa ma syabahu. Keenam, hal yang dimakruhkan ketika seseorang sedang berpuasa adalah mencium benda-benda yang dikhawatirkan akan terhirup oleh nafasnya ke dalam kerongkongan. Maka apabila ia melakukan hal-hal tersebut hukumnya makruh. Umpamanya ia mencium miski yang telah dihaluskan, yang telah ditumbuk. Miski sebagaimana yang telah diketahui adalah sejenis wangi-wangian yang berasal daripada kijang. Maka miski pada dasarnya adalah berbentuk sebuah benda yang keras ataupun yang beku. Ketika miski akan dijadikan sebagai minyak, ia akan ditumbuk. Sebelum ia dijadikan minyak, maka bentuknya adalah beku ataupun telah ditumbuk. Apabila seorang mencium miski yang telah ditumbuk, yang dikhawatirkan akan terhirup dengan nafasnya ke dalam kerongkongannya, maka hal tersebut dimakruhkan. Wal bukhur, dan umpamanya seperti bukhur. Bukhur ini adalah sejenis kayu gaharu yang harum baunya, namun bau harum tersebut baru semerbak apabila dibakar.
Sama seperti halnya orang membakar kemenyan untuk mengeluarkan mengeluarkan bau kemenyannya. Bukhur juga demikian. Sejenis kayu yang wangi untuk mengeluarkan wangi daripada kayu tersebut dengan cara dibakar. Maka berhati-hatilah ketika mencium bukhur di saat kita berpuasa, karena hal tersebut hukumnya makruh. Wa ma syabahu, dan sejenisnya, yaitu wangi-wangian yang berbentuk seperti tepung ataupun sejenisnya, yang dikhawatirkan apabila kita mencium akan terhirup ke dalam kerongkongan kita, maka hendaklah kita menjauhinya. Yang ketujuh, al-insyighalu billahwi wal la'b lima fihi minat tarafuhil ladzi la yunasibu sawma wa ma'anihi ar-rauhiyati. Yang ketujuh, dimakruhkan bagi seorang yang sedang berpuasa adalah bermain-main ataupun melalaikan diri dengan hal yang tidak berfaedah. Karena apabila kita bermain-main di saat kita sedang berpuasa, tidak sesuai dengan tuntutan daripada puasa. Tuntutan daripada puasa adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Melatih kesabaran untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam agama. Maka seorang yang sedang berpuasa hendaklah ia menahan dirinya. Jangan melakukan permainan-permainan yang sia-sia. Permainan-permainan yang tidak dianjurkan oleh syariat. Maka ia hendaklah menjauhinya. Apabila ia melakukannya, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedelapan, isti'malu siwaki ba'da zawal ay ba'da dhuhri wa dzalika 'inda Syafi'iyah wa riwayatin indal Hanabilah khilafan lil jumhur falaysa 'indahum makruhan. Kedelapan, yang dimakruhkan di saat seseorang sedang berpuasa adalah memakai siwak, yakni menggosok gigi. Menggosok gigi setelah tergelincir matahari, setelah masuknya waktu zuhur, hukumnya adalah makruh bagi seorang yang sedang berpuasa. Itulah fatwa di dalam mazhab Syafi'i dan di dalam sebahagian mazhab Hambali. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 hal yang dimakruhkan bagi seseorang yang sedang berpuasa. Maka hendaklah kita yang sedang berpuasa menjauhi 8 hal ini, agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna, yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.